A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Azaha dengan NIM 124105242779 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah, kali ini aku akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampunya itu adalah Ibu Nurasana. Nah, kali ini tugasnya itu aku akan membahas mengenai tokoh Ummu Salamah. Ada yang tahu nggak sih di sini siapa Ummu Salamah itu? Nah, bagi yang nggak tahu, maka saksikan video ini ya. Dalam sejarah Islam, ada satu sosok wanita yang bukan hanya sebagai istri Rasulullah, tapi dia juga menjadi teladan untuk umat karena kebijaksanaannya, kesabarannya, serta kekuatannya ke seorang perempuan ini dalam pendidikan umat. Dia ini adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dengan nama asli Hind binti Abu Umayyah. Ia berasal dari suku Quraisy dan dikenal dengan julukan Jatu Ar-Rashi yang artinya perempuan yang memiliki pendapat yang bijaksana. Ayahnya adalah Abu Umayyah bin Al-Mukhahirah. Dia adalah seorang bangsawan Quraisy yang dikenal dengan dermawannya dan dihormati. Ia dijuluki dengan Zat Ar-Rakib yang artinya orang yang selalu menanggung bekal bagi kaum musafir. Sebuah sifat mulia yang diwarisi kepada Abu Ummu Salamah. Ummu Salamah dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, cerdas, dan juga berakhlak tinggi. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia adalah istri dari Abu Salamah, salah seorang sahabat termasuk kelompok awal yang masuk Islam. Nah, Ummu Salamah ini adalah perempuan yang tidak hanya setia, tetapi dia juga cerdas, sabar, dan juga penuh hikmah. Pada awal Islam, Rasulullah itu memerintah sahabatnya serta kaumnya itu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk keselamatan dan juga kebebasan dalam beribadah. Nah, Ummu Salamah ini dan juga suaminya Abu Salamah termasuk orang pertama yang hendak hijrah. Mereka membawa serta anak mereka yang masih kecil bernama Salamah. Namun, kaum Quraisy ini tidak tinggal diam. Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Tan'im, keluarga besar dari Ummu Salamah ini dari Bani Makhzum menghentikan mereka. Dan mereka berkata, "Jika hendak pergi, silahkan, tapi anak kami tidak akan kami biarkan ikut," kata keluarga Ummu Salamah. Mereka pun merebut anaknya secara paksa. Dalam tangisan dan jeritan, Ummu Salamah memohon agar anaknya tidak dipisahkan, tapi tidak didengar. Lalu datanglah keluarga dari Abu Salamah dari Bani Asad. Mereka pun juga marah. "Jika kalian mengambil anak kami, maka perempuan ini juga bukan milik kalian." Mereka pun mengambil Ummu Salamah untuk tidak pergi ke Madinah. Sehingga karena anaknya diambil oleh keluarga Ummu Salamah dan juga Ummu Salamah diambil oleh keluarganya Abu Salamah, maka suaminya pun hijrah sendiri ke Madinah. Kesabaran yang menggentarkan hati. Bayangkan seorang ibu, seorang istri ditinggal tanpa anak, tanpa suami, sendiri di Mekah. Tapi Ummu Salamah tidak putus asa. Setiap hari ia pergi ke tempat di mana mereka dipisahkan, menangis, berdoa, memohon agar Allah kembali mempertemukan keluarganya. Ia berkata dalam riwayatnya, "Aku menangis setiap hari hingga hampir kehilangan penglihatanku." Hingga setahun kemudian, Allah membuka jalan. Hati keluarga mereka pun mulai melunak. Keluarga Ummu Salamah mengizinkan anaknya kembali.
dan keluarga Abu Salamah mengizinkan ia menyusul suaminya. Tanpa menunggu lama, Ummu Salamah pun mengambil anaknya, naik unta dan berangkat sendiri menuju Madinah dan menempuh perjalanan 500 km di padang pasir. Namun Allah menolongnya. Di tengah perjalanan, seorang lelaki mulia bernama Utsman bin Talhah itu menemaninya dengan aman sampai ke Madinah. Di sana ia bertemu kembali dengan suaminya Abu Salamah. Tangisan haru pun tak terhindarkan. Keluarga ini akhirnya bersatu kembali karena kesabarannya, doanya, dan juga keyakinannya kepada Allah, maka semuanya terwujud. Dari peristiwa itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa sabar dalam menghadapi musibah, seperti yang dilakukan Ummu Salamah, bahwa ia tidak pernah marah kepada Allah, malah ia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu doa sebagai senjata utama. Setiap air mata adalah bentuk munajat. Yang ketiga yaitu hijrah sebagai bentuk pengorbanan iman. Hijrah bukan hanya soal fisik, tetapi juga hati, meninggalkan kenyamanan demi keimanan. Nilai pendidikan Islamnya yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Percaya bahwa Allah selalu melihat usaha hambanya. Jangan pernah menyerah dan selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Tapi ujian tersebut belum berakhir. Tak lama setelah berkumpul kembali, suaminya tercinta Abu Salamah itu wafat dalam salah satu peperangan. Saat itu Ummu Salamah kembali menangis, tapi bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan penuh doa. Ia teringat oleh sabda Rasulullah, barang siapa yang tertimpa musibah lalu membaca Allahumma jurni fi mushibati wa akhilif li khairin minha, ya Allah, beri aku pahala atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik, maka Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Maka ia pun mengucapkan doa tersebut, meskipun dalam hatinya ia sempat ragu, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Beberapa waktu kemudian Allah menjawab doanya. Ia tidak hanya diberikan pengganti, tapi pengganti yang lebih baik di dunia ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nabi Muhammad melamarnya dan menjadikannya salah satu ibu dari orang-orang yang beriman. Dari Ummu Salamah ini kita belajar pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan sabar dan doa. Kadang Allah tidak langsung menjawab doa-doa kita, tapi ia sedang menyiapkan hadiah terindah asalkan kita tetap yakin, sabar, dan terus melangkah. Jika kau bersabar seperti Ummu Salamah, maka Allah pun akan membalasnya dengan yang indah, balasan yang tidak pernah kau bayangkan. Sejak menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah tidak hanya sekedar berdiam diri di balik hijabnya. Ia menjadi pelita ilmu dan juga hikmah. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, berani dalam menyampaikan pendapatnya dengan penuh adab. Dalam banyak kesempatan, Ummu Salamah sendiri sering berdiskusi langsung dengan Rasulullah. Ia bertanya tentang hukum, agama, bahkan menyampaikan pandangannya atas masalah-masalah sosial. Suatu hari, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, para sahabat berada dalam kondisi penuh emosi. Mereka kecewa karena tidak bisa masuk Mekah untuk umrah. Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih kurban dan mencukur rambut sebagai tanda tahallul, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Rasulullah pun masuk tenda dengan penuh gelisah. Ummu Salamah dengan penuh kelembutan dan juga kecerdasan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah dan jangan berkata apapun. Cukurlah rambutmu dan sembelilah hewanmu, dan mereka pasti akan mengikutimu." Perkataan itu pun menyejukkan hati Nabi.
Benar saja, setelah beliau melaksanakannya sendiri, para sahabat pun mengikutinya, dan krisis pun terselesaikan. Ini adalah kekuatan dari komunikasi lembut dan penuh hikmah. Ummu Salamah menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki suara yang bernilai dan bisa memberikan kontribusi besar dalam momen paling genting dan bersejarah dalam umat. Tak hanya itu, ia menjadi rujukan ilmu bagi generasi setelahnya. Ia meriwayatkan lebih dari 300 hadis dan banyak sahabat serta tabi'in yang belajar darinya setelah Nabi wafat, termasuk dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhu. Ia adalah simbol dari seorang perempuan yang mendidik umat dengan penuh akal, iman, dan juga kasih. Nilai pendidikan Islam dalam kisah ini yang pertama, hikmah dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, yaitu kekuatan perempuan dalam peran sosial dan intelektual. Yang ketiga, pentingnya komunikasi yang lembut dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, Islam menghargai ilmu tanpa membedakan jenis kelamin. Sejak menjadi istri Nabi, Ummu Salamah bukan hanya berada di belakang layar. Ia bertanya, berdiskusi, bahkan memberikan masukan dalam momen paling penting, seperti perjanjian Hudaybiyah. Dari Ummu Salamah ini, hal yang paling bisa kita pelajari, yang pertama yaitu sabar dalam ujian. Yang kedua yaitu doa yang tulus akan mendatangkan karunia. Yang ketiga, perempuan juga mempunyai peran penting dalam pendidikan dan juga sejarah Islam. Inilah warisan, yaitu Ummu Salamah, yaitu seorang ibu bangsa yang namanya terus harum dalam sejarah Islam.